Salam kejujuran. Jujurkanlah kata dengan perbuatan, disiplinkan hidup dan bekerja keras. Jadi mari kita berbuat dan berkata jujur, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, kita kembangkan ke seluruh Indonesia, dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercapai kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Kita mulai. Ini saya belanja online. Nah, di sini bisa kita lihat kejujurannya si penjual. Dan saya sudah bayar. Oke. Apakah barang yang saya pesan sesuai dengan yang ditampilkan, sesuai dengan yang dipromosikan, sesuai dengan yang diucapkan, yang dideskripsikan? Kalau sesuai berarti jujur. Begitu. Kalau tidak sesuai berarti tidak jujur. Pedagang yang tidak jujur. Dan ingat, ketidakjujuran neraka. Tapi ada kausalitasnya. Gak ujuk-ujuk, gak tiba-tiba tidak jujur. Ini apa nih? Berat 1000 gram. Ini dia. Kita buka. Apakah perlu disobek? Maka yang paling sering kita dengar di dunia dalam kehidupan itu, kejujuran itu dalam bidang bisnis, perdagangan, jual beli. Jadi ketetapan saya hari ini, atau kehendak Allah buat saya hari ini, adalah unboxing barang yang kemarin saya pesan beberapa hari yang lalu. Nah, ada tambahannya. Di luar sana ada anak TK yang lewat. Berarti dia dikehendaki untuk lewat sini. Tapi saya hanya membicarakan ketetapan saya saja. Tentu saya yang lebih tahu karena saya yang melaksanakan. Ini kemarin 3 hari yang lalu direncanakan beli online, beli pesan. Saya buat pesanan sesuai dengan deskripsi yang disampaikan, dan hari ini datang. Berarti ketetapan Allah 3 hari yang lalu saya pesan, saya membuat pesanan. Dan ketetapan hari ini sudah sampai pesanannya dan saya unboxing, saya buka. Semua atas kehendak Allah. Ini saya beli kopi 1 kilo. Itu harganya sekitar 20.000. Harganya sekitar 20.000, tapi di situ ada ongkos kirim. Saya punya koin. Ongkos kirimnya bisa lebih, biaya totalnya bisa menjadi berkurang karena
Ada fasilitas tertentu yang disediakan oleh pihak penjual ya. Tokonya namanya Shopee karena saya belinya di situ. Saya cuma punya aplikasi Shopee. Nah, harganya menjadi sekitar 17.000 1 kilo. Seperti apa kopinya? Seperti ini, cuma kan belum saya bikin rasanya seperti apa. Dari deskripsinya bagus, enak, ya dan positif lainnya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kejujuran dari cara berdagang, deskripsinya dan benda yang dikirimkan sesuai dengan yang kita minta, sesuai dengan deskripsi mereka. Itulah namanya kejujuran. Semoga tetap bisa bertahan kejujurannya itu. Di toko manapun saya beli, selama ini saya beli online sesuai dengan pesanan yang saya buat dan sesuai dengan deskripsi yang disampaikan, klop, cocok. Nah, itu kejujuran. Kejujuran. Dari mana kita bisa memulai hidup jujur? Itu kita mulai dari kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, dipertanggungjawabkan. Saya beli ini, saya pertanggungjawabkan perbuatan saya, dan perbuatan saya ini itu atas kehendaknya Allah dan saya laksanakan. Udah saya laksanakan, saya pertanggungjawabkan lagi, padahal itu kan dari Allah sendiri. Ketetapan kita laksanakan, ketetapan demi ketetapan, takdir demi takdir, garis tangan kita laksanakan. Kita tahu itu atas kehendak Allah, kita dibuat berkehendak, dia memiliki kehendak agar saya membuat pesanan kopi, saya laksanakan dan kopinya datang, saya terima, saya unboxing. Perbuatan seperti ini itu dipertanggungjawabkan kepada Allah. Tempat saya memberikan sesuai dengan jumlah yang saya inginkan, 1 kilo, saya membayar. Perbuatan-perbuatan kejujuran, memilih barang, membeli barang sesuai dengan deskripsi yang disampaikan, itu harus kita pertahankan. Dan kita membayar sesuai dengan harga yang tercantum berikut dengan kalau kita beli di pasar biasa, offline, itu harga berapa? 1.000 bayar 1.000. Sesuai harga. Kalau beli online, terkadang ada namanya promo. Walaupun di offline ada promo, kita juga nggak tahu. Ya, kadang-kadang bisa ketemu juga di pasar seperti itu. Tapi di sini ada promo, ada bebas ongkir dengan jumlah tertentu atau apapun itu fasilitasnya. Terlaksana, terjadi, itu semua atas kehendak Allah. Pasar online atas kehendak Allah. Siapapun penciptanya, apapun judulnya, mau Shopee, mau beli-beli, mau apa tuh? Lupa. Lupakan banyak ya aplikasi. Di situ paling dibutuhkan dan sangat-sangat dibutuhkan adalah kejujuran dari penjual, barang yang dideskripsikan sesuai dengan permintaan pembeli, barang dikirim sesuai dengan permintaan, kejujuran yang dipentingkan. Jadi sekecil apapun perbuatan kita laksanakan dan kita pertanggungjawabkan kepada Allah, dan Allah pun akan memberi balasan yang sesuai, balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Kebenaran mendapatkan surga, ketidakbenaran mendapatkan neraka.
itu pasti. Tapi dalam kehidupan sekarang, balasan atas perbuatan kita bisa saja terjadi selagi kita masih hidup. Bisa saja terjadi selesai kita bicara, Allah membalasnya cash langsung. Tapi kita tidak tahu dari siapa balasan itu kita terima. Kapan waktunya dan apa bentuknya. Termasuk juga perbuatan ketidakbenaran. Membicarakan orang, memfitnah orang. Selesai memfitnah orang, langsung datang balasan. Kita dapat fitnahan dari orang lain yang kita tidak tahu, yang tidak kita kenal. Jamnya tidak tahu, bagaimana caranya kita tidak tahu. Tapi itu ada balasannya. Yang benar maupun yang tidak benar, yang baik maupun yang tidak baik. Langsung, cash ketika masih hidup. Bisa langsung setelah kita berbuat, beberapa hari, beberapa tahun kemudian, atau mungkin setelah kita meninggal, kembali perbuatan lama kita, tapi keluarga kita yang mendapatkannya. Dulu orang tuamu ngomongkan keluarga si A begitu, lantas hari ini kamu dapatkan seperti itu. Ada yang mengingatkan. Bisa saja ada yang mengingatkan, atau tidak tahu sama sekali. Cuma kita berpikir, ya Allah, kok aku dapat begini ya? Kok aku difitnah orang? Apa kausalitasnya? Apa sebab-sebabnya kok sampai aku difitnah? Padahal aku tidak berbuat seperti itu. Kalau di dunia, di bumi selama kita masih hidup, kita nggak tahu waktunya. Nggak saset kita nggak ngerti. Bisa selesai perbuatan dilakukan, langsung dapat ganjaran, dibalas langsung oleh Allah, yang baik maupun yang tidak baik. Bisa setahun kemudian, bisa dapat pada pasangan kita, atau pada anak keturunan kita. Kita tidak tahu sama sekali. Mungkin perbuatan baik kita di masa lalu, atau perbuatan baik orang tua saya di masa lalu, saya tidak tahu. Karena tidak dikasih tahu, orang tidak pernah ngomong. Kita hanya tahu pada saat ini, inilah yang terjadi. Tapi kausalitas itu ada. Nah, itu yang kita harus baca lagi. Kausalitas setiap perbuatan, tindakan kita, apapun itu ada kausalitasnya, ada sebab akibatnya. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Perbuatan apapun, sekecil apapun, sudah ditetapkan oleh Allah sejak kita dalam kandungan. Maka yang dibutuhkan Allah, yang dibutuhkan dari kita, hanyalah tunduk dan patuh melaksanakan semua perintahnya, semua ketetapannya, meninggalkan semua larangannya, sekuat tenaga. Kalau habis membicarakan orang, segera bertobat. Bertobat, ya Allah, aku kemarin bicarakan, mohon ampun ya Allah, mohon besok aku diberi petunjuk untuk tidak membicarakan gibah orang lain. Dan besoknya kalau sudah terjadi, jangan diulangi. Nah, itu barunya namanya menyadari. Tapi kalau kebaikan, ya Allah, tadi aku berbuat A, B, C, semoga ya Allah besok Engkau beri aku kekuatan untuk tetap bisa menjalankan semua perintahmu, kebaikan-kebaikan dan kebenaranmu. Begitu nyampe besok, dilaksanakan. Dan melaksanakan itu pun semuanya atas kehendak Allah. Dengan kejujuran yang kuat dan tunduk patuh kepada Allah sebagai hamba, maka akan tercapai puncaknya, yaitu penghambaan, totalitas, pasrah, sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Salam kejujuran.